Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu, Bapa baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami hendak beraktivitas, namun sebelum beraktivitas kami memuji memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kami undang hadir di tempat ini, hadir di hati kami, penuhi hati pikiran kami, tubuh roh dan jiwa kami, agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini saudaraku terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-8. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan dan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudaraku, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa yang boleh kita baca. Bagaimana Rasul Petrus memberikan kesembuhan bagi seorang yang lumpuh, yang selalu meminta sedekah di pintu gerbang masuk bait Allah. Nah, suatu sore ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, orang lumpuh itu meminta sedekah kepada Petrus. Dia berharap dia akan mendapatkan sesuatu. Tetapi Rasul Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berdirilah." Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasul Petrus, saudaraku, maaf. Jadi ketika dia menyebutkan nama Yesus Kristus lalu memegang tangan orang lumpuh itu tadi, maka tiba-tiba dia dapat berdiri dan berjalan, melompat-lompat, melonjak, dan kemudian dia memuji Tuhan. Nah, saudaraku, inilah yang Rasul Petrus lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu dia melakukan hal-hal mujizat yang terjadi, yang dia lakukan ketika Pentakosta tiba. Mereka semua rasul-rasul itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mujizat pun terjadi luar biasa. Nah, yang berikutnya inilah yang dilakukan oleh Rasul Petrus, bahwa dia bukan memberikan uang atau makanan atau sedekah kepada si orang lumpuh tadi, tetapi dia memberikan kesembuhan.
Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Mungkin kita tidak seperti Rasul Petrus. Dia bisa memberikan kesembuhan bagi orang lain ketika dia mendoakan orang yang lumpuh tadi. Dia dipulihkan, disembuhkan secara tiba-tiba atau secara konstan. Ya, tetapi kita yang juga percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Mungkin kita tidak memberikan kesembuhan pada mereka secara fisik, tapi barangkali bisa kita mendoakan mereka, lalu mereka bisa mendapatkan ketenangan jiwanya. Jadi jiwanya yang kita sembuhkan, saudaraku. Ada mungkin orang yang sedang patah semangat, yang sudah lemah imannya, yang sudah putus asa, ya. Nah, ini bisa kita berkomunikasi dengan mereka ketika mereka lemah imannya. Tentu firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada orang yang lemah imannya, karena hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan seseorang. Tidak ada orang yang dapat menyembuhkan hati seseorang ketika dia tidak kuat di dalam iman percayanya. Maka firman Tuhanlah yang bisa kita bagikan. Nah, ketika orang putus asa, saudaraku, juga kita bisa membagikan firman Tuhan supaya mereka diberikan semangat lagi, diberikan kekuatan yang baru. Karena di dalam Tuhanlah kita bisa dimenangkan, dalam Tuhan kita diberi kekuatan, di dalam doa kita bisa bertumbuh iman percaya kita. Demikian juga orang yang barangkali masih gonjang-ganjing iman percayanya, saudaraku. Nah, antara percaya dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, ini juga bisa kita doakan, karena hanya melalui doa yang bisa kita komunikasi dengan Bapa di surga, sehingga orang yang lemah imannya, yang putus asa, atau yang masih gonjang-ganjing iman percayanya tadi, kita bisa menguatkan mereka, menyembuhkan jiwanya. Karena ketika orang yang putus asa, dia bisa melakukan hal-hal yang negatif, saudaraku. Demikian juga orang yang lemah imannya, mereka bisa meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang gaib, atau pergi ke berdukun atau ke okultisme yang mereka lakukan, karena mereka ingin mendapatkan sesuatu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Padahal sebenarnya dalam hidup kita, firman Tuhan berkata di Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, jadi setiap hari apapun permasalahan hidup kita, sebenarnya Tuhan selalu hadir, saudaraku. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, cuma bagaimana kita merespon kehadiran Tuhan itu setiap hari. Apakah kita mau mendengarkan suaranya? Apakah kita mau berdiam diri untuk merenungkan firman-Nya? Apakah kita mau merenungkan kasih-Nya? Kalau kita hitung berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tentu kita akan lebih banyak menerima kebaikannya daripada yang tidak baik menurut pikiran kita. Oleh karena itu, mari saudaraku, mari kita renungkan kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita juga bisa berbagi kepada orang lain bagaimana kebaikan yang kita peroleh dari Tuhan. Kita bagikan kepada orang lain. Mari kita saling mengasihi, saling mendoakan supaya kita bisa sama-sama dikuatkan, karena ketika kita mau mendoakan orang lain, kita lebih dahulu diberkati Tuhan, karena apa yang kita bagikan sebenarnya sudah duluan Tuhan bagikan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari ambil waktu kita setiap hari bagi orang yang masih lemah iman percayanya, masih sedang putus asa atau sedang gonjang-ganjing iman percayanya. Mari saudaraku datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan jiwamu, yang bisa memulihkan hatimu, yang bisa memberikan semangat kepadamu. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Mari kita datang kepadanya, melalui firman-Nya kita diberi kekuatan.
melalui doa kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan, karena firman Tuhan juga mengatakan di Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan bagimu. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita klaim firman Tuhan ini, kita datang kepadanya, kita berseru kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kelegaan. Yang lemah akan dikuatkan, yang terikat terbelenggu akan dilepaskan, dibebaskan, yang putus asa akan diberikan semangat yang baru. Demikian saudaraku yang harus kita lakukan setiap hari. Mari kita berbagi dengan yang lain yang masih lemah, supaya semuanya kita dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bagaimana Tuhan Yesus Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Ketika Tuhan naik ke surga, maka Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam manusia, sehingga para rasul dapat melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan di bumi ini, seperti Rasul Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh, yang meminta sedekah di pintu bait Allah. Demikian juga Tuhan, sampai hari ini Roh Kudus masih ada di dalam dunia ini. Ketika kami berseru kepadamu Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah kami juga boleh berbagi kasih, supaya kami boleh saling menguatkan, saling membantu di dalam kelemahan iman, percaya seseorang atau sedang putus asa atau sedang iman yang goyah. Tuhan, Kau berkati kami semuanya, berikan kami kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa saling mendoakan, saling membantu di dalam doa, supaya kami semua dimenangkan di dalam kasih-Mu Bapa. Berikan kami hati selalu bersyukur bagi-Mu, mengambil waktu untuk bersyukur, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hanya kepada-Mu kami selalu berserah. Hormat pujian kami naikkan bagi-Mu. Kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.